Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Teror rumah angker bekas perampokan. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman saat mengadakan pembuktian di sebuah rumah kosong di pinggiran kota tempat tinggalku. Sebuah rumah panggung yang dibangun begitu kokoh dan mewah. Meski hanya rumah panggung, tapi karena terbuat dari kayu pilihan, jadi kesan wahnya terasa banget di rumah itu. Di bagian depan rumah terpasang spanduk bertuliskan, "Dijual," dan tertera nomor untuk dihubungi. Sudah sekitar 7 tahunan spanduk itu terpasang, tapi sampai sekarang rumah itu tidak pernah laku terjual. Bahkan dijual dengan harga yang sangat murah pun rumah tersebut belum juga ada yang mau beli. Bukannya tanpa alasan tidak ada yang berani membeli rumah itu. Tapi karena rumah itu dulunya pernah disatroni perampok yang dengan keji telah membantai seisi rumah, kecuali istri pemilik rumah itu. Jadi pada saat kejadian, sang suami dan 2 orang anaknya lah yang menjadi korban pembantai naas itu. Beruntung bagi sang istri, entah bagaimana caranya dia bisa melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan berlari minta tolong ke tetangga. Lalu datanglah para tetangga, namun para perampok itu sudah berhasil kabur, karena memang di belakang rumah tersebut masih merupakan daerah persawahan, jadi para perampok tersebut dapat dengan mudah melarikan diri. Kotaku pada saat itu geger karena baru kali ini terjadi peristiwa seperti itu. Banyak orang berpendapat kalau ini bukanlah murni perampokan, melainkan lebih kepada pembunuhan berencana. Dan memang betul, saat 2 dari 4 kawanan perampok itu tertangkap, 2 lagi masih buron sampai sekarang. Mereka mengungkapkan jika mereka disuruh untuk membunuh keluarga tersebut, karena punya utang yang sampai saat itu belum dibayar-bayar juga. Setelah kejadian tersebut, banyak masyarakat yang sering ditampaki penampakan-penampakan di sekitaran rumah tersebut. Bahkan para petani yang kebetulan beristirahat di bawah rumah itu pada siang hari, sering mendengar derap langkah kaki dari atas rumah, serta suara-suara orang yang bercakap-cakap. Padahal sudah pasti tidak ada lagi manusia yang menghuni rumah itu. Pernah juga ada seorang pengembala ternak itik berniat bermalam di bawah rumah itu. Namun kemudian, tengah malamnya dia berteriak-teriak minta tolong dan berlari ke arah rumah penduduk. Setelah ditanya, katanya saat berada di bawah rumah itu dia disamperin banyak makhluk gaib, yang berwujud pocong dan kuntilanak. Selain itu, ada juga beberapa warga yang melihat perwujudan dari almarhum pemilik rumah tersebut. Tentu saja tiap kali melihat itu, mereka cuma bisa mengambil langkah 1000. Tidak sampai di situ saja, di jalan depan rumah itu, tak peduli siang ataupun malam sering terjadi kecelakaan dan sampai saat ini belum ada yang berhasil selamat untuk menceritakan kecelakaannya. Padahal sudah puluhan kecelakaan terjadi di sana. Hingga pada suatu hari, kami melakukan pengobatan di sekitar rumah tersebut. Dan kebetulan juga di rumah itu ada kerabat dari keluarga pemilik rumah yang menyaksikan pengobatan kami. Saat pengobatan selesai, beliau menghampiri kami dan meminta kesediaan kami, paling tidak untuk sekedar melihat-lihat rumah tersebut. Tentu saja kami menyanggupinya karena memang sebenarnya rumah itu ingin kami kunjungi dari dulu. Hanya saja kami tidak tahu sang pemilik rumah. Jadi kami tidak punya izin untuk memeriksa rumah itu. Singkat cerita, pada malam yang telah kami tentukan, kami yang kala itu berjumlah sekitar 10 orang mengunjungi rumah tersebut.
Maklum banyak yang mau ikut karena rumah itu kan terkenal angkernya. Tapi sebelumnya, kami ke rumah Bapak Ahmad dulu. Bapak yang mengajak kami ke rumah tersebut, karena beliau juga yang memegang kunci rumah itu. Pak Ahmad menyambut Karni dan mengantar kami ke rumah itu. Baru saja pintu pagar depan halaman rumah tersebut terbuka, kami sudah disambut dengan serangan yang sangat besar yang membuat beberapa dari kami mental dan akhirnya kami pun saling tindih di depan pintu pagar halaman rumah itu. Beruntung, tidak ada yang terluka parah saat itu. Kami pun segera bangkit dan lebih waspada lagi. Akhirnya kami tahu asal dari serangan tersebut. Rupanya di depan tangga rumah itu ada sebuah nisan kecil. Dan dari sanalah serangan itu berasal. Dengan menggunakan mata batin, kami dapat melihat kobaran api yang sangat besar dari dalam tanah di tempat nisan itu berada. Saat itu, tim kami bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok di bawah dan satu lagi di atas rumah. Kebetulan saat itu aku memilih untuk ke atas rumah. Saat pintu rumah terbuka, kami langsung berada di kegelapan total. Tapi bukan kegelapan karena tidak ada cahaya, melainkan kegelapan karena kami memasuki dunia lain. Bahkan aku kehilangan teman-temanku. Dan menurut penuturan teman-teman yang lain, mereka juga tak dapat melihat atau menemukan siapapun di atas rumah. Padahal saat itu aku dan 4 orang temanku naik ke atas rumah itu. Berteriak pun tidak ada gunanya. Di kegelapan itu, aku diserang makhluk yang berwujud manusia. Hanya saja tubuhnya sudah hancur dan baunya benar-benar menjijikkan. Aku tahu itu hanya perwujudan saja. Namun aku benar-benar tak bisa menahan perasaan ingin muntah. Jadilah aku tak bisa meladeni serangan-serangannya. Kondisi itu membuatku kelimpungan dan lebih banyak menghindar, karena makhluk itu selalu ingin memelukku. Bisa kalian bayangkan kan gimana rasanya kalau dipeluk bangkai? Keadaan ini berlangsung kurang lebih 2 jam. Bajuku sudah penuh keringat dan campuran noda darah bangkai dari makhluk tersebut. Untungnya, teman-teman yang ada di bawah telah mampu menetralisir dan menawan jin penghuni nisan kecil di depan tangga rumah tadi. Keadaan ini berlangsung kurang lebih 2 jam. Bajuku sudah penuh keringat dan campuran noda darah bangkai dari makhluk tersebut. Untungnya, teman-teman yang ada di bawah telah mampu menetralisir dan menawan jin penghuni nisan kecil di depan tangga rumah tadi. Keadaan pun seketika berubah. Pandanganku sudah jelas lagi, dan ternyata yang ada di hadapanku adalah ketiga teman yang menemaniku naik ke rumah. Barulah kami sadar jika yang kami hadapi tadi adalah teman sendiri, dan pandangan kami telah dimanipulasi oleh jin jahat penghuni rumah itu. Kami pun segera menghampiri teman yang ada di bawah. Dari dialog kami dari jin yang telah teman kami taklukkan tadi, yang merupakan penguasa tempat tersebut, rupanya rumah itu telah diliputi energi gaib jauh sebelum tragedi pembunuhan keluarga itu terjadi. Dan diketahui juga bahwa nisan kecil itu merupakan tugu penyembahan para penduduk sekitar. Jadi sebelum dan sesudah musim panen padi, para petani memberi sesajen kepada sang jin. Selain itu, tempat tersebut juga merupakan tempat untuk mencari pesugihan. Ternyata banyak juga orang-orang yang telah mengikuti pesugihan jin tersebut.